Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal dulu dari saya selaku pembuat daripada aplikasi Juragan Catat ini. Saya dari Kalimantan Selatan. Langsung saja, apa itu aplikasi Juragan Catat? Aplikasi Juragan Catat mewadahi beberapa aplikasi dengan kemampuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya, jika kalian adalah seorang yang memproduksi suatu produk skala besar dengan menggunakan dana dari investor, dana pribadi dan lainnya, maka kalian sangat-sangat harusnya memerlukan fitur yaitu kelola uang pribadi dan investor. Di sini nanti ada bagi hasil, ada penghitungan HPP, modal, dan pembagian komisi dan lain sebagainya. Nanti kita bikinkan video yang berbeda. Jika kalian adalah seorang bendahara, admin dari apapun itu, sekolahan, masjid dan lainnya yang banyak memegang uang project yang berbeda-beda, maka sangat disarankan menggunakan keuangan grup. Nah, fokus kita hari ini hanya membahas tentang orang-orang yang memerlukan ingin berjualan di toko. Tokonya ini memiliki banyak produk. Bagaimana biar cepat tanpa kalkulator bisa melayani pelanggan dengan cepat, mengurangi antrian dan lainnya. Maka fitur daripada kasir ini sangat-sangat membantu. Di dalamnya banyak kegunaan-kegunaan yang bersifat premium. Ya, kita coba. Di sini saya sudah mencontohkan ada toko yang berjualan kitab. Langsung saja kita studi kasus. Bayangkan jika ada santri kelas, misalnya kelas 3, kelas 1 sanawiyah ingin membeli kitab. Katanya semuanya. Berapa detikkah kita akan melayaninya? Kita mulai 1, 2, 3. Kita klik, bisa klik satu per satu atau bisa kita klik semua kelas 1 sanawiyah di tombol hijau ini. Oke, kita klik dulu tombol hijaunya. Nah, di sini sudah masuk, totalnya pun sudah ada Rp470.000. Hanya 2 detik. Kelebihan utamanya, nama daripada produk-produk yang sudah kita posting ini bisa dikasih warna. Contohnya di sini, kenapa ada warna merah, warna hijau, dan warna hitam? Saya selaku penjual kitab di sini mewarnai merah ini bermaksud untuk bahwa santri kelas 1 sanawiyah itu sudah memiliki kitab hadis ini. Kitab fikih sudah mereka miliki waktu di kelas 6. Jadi di kelas 1 sanawiyah kita bilangin aja ke mereka bahwa mereka tidak memerlukan lagi. Jadi kita tinggal dikurang. Nah, adapun warna hijau itu bermaksud untuk bahwa ada 2 versi, ada 2 harga yang kitabnya sama atau sejenis. Jadi kita tawarkan ke mereka mau tafsir Jalalain atau Sawi. Katanya Sawi aja, ya sudah kita kurang tafsir Jalalainnya. Nah, inilah totalnya 299.000. Nah, kita ulang dulu, kita hitung berapa detik kita jika ada orang kelas 1 sanawiyah mau beli kitab semuanya. 1, 2, 3. Selesai. Cuman beberapa detik. Sudah tahu kita Rp299.000 totalnya dengan akurat, tanpa salah ambil kitab, tanpa menjual kembali barang yang mereka sudah beli. Kemudian fitur berikutnya di sini, susunan daripada kitab ini bisa ada fiturnya lagi. Klik titik 3 di atas. Di sini ada atur urutan produk. Nah, kita pilih dulu kelas 3 sanawiyah. Kelas 1 sanawiyah, atur urutan produk. Di sini kita bisa geser ke bawah ke atas. Jadi yang mana warna merah semua saya taruh di bawah, yang warna hijau di atasnya. Jadi kita sangat cepat, nggak bingung mana nih yang harga sama, mana yang harus nggak jadi mereka beli dan lain sebagainya. Kalau yang urutannya tidak diatur, maka itu memperlambat sedikit kecepatan kita melayani santri tadi, sedangkan antrian masih banyak. Nah, itu beberapa kelebihan daripada kasir di Juragan Catat. Bisa per kategori kita atur aja. Kalian bayangin aja kalau mau jualan kaukah misalnya, ya kita bikin aja kategori gelang, kategori tasbih, kategori cincin. Jadi kita cepat notanya, nggak harus cari di pencarian sini. Sebenarnya bisa, misalnya kita cari tasbih langsung muncul, tapi kan itu sedikit agak lumayan memakan waktu. Kemudian ada juga
bisa scan barcode menggunakan kamera HP. Kalau kita klik di sini, kalau barcode-nya sudah ada, misalnya produk-produk yang sudah ada barcode-nya, kita tinggal tembak langsung muncul barangnya. Nggak perlu lagi kita melakukan pencarian di sini. Kemudian jika barang kita nggak ada labelnya, di sini sudah otomatis menyiapkan cetak barcode. Di sini membuat barcode sendiri yang bisa kita print, kita tempel ke produknya. Tapi lumayan ribet. Yang lebih mudah itu menggunakan kategori, kita susun barang-barang yang laku yang di bagian atas, yang kurang laku di bagian bawah, yang stoknya banyak, dan terserahlah kalian yang mengaturnya. Itu kelebihan daripada aplikasi Juragan Catat. Kemudian fotonya juga kita bisa kita buka, jadi mencari barang lebih mudah. Kemudian juga tampilan bisa seperti ini, kita klik di atas ini, bisa grid seperti ini, bisa juga list seperti ini, sama. Oke. Kemudian kelebihan yang lain lagi, di sini ada gambar laptop. Jadi kalau kita membukanya di laptop, di komputer, kita akan memilih yang file ini, fitur ini. Di sini akan sangat mudah tampilannya jika tampilan di laptop. Karena kita di HP, maka kita pilih HP. Tampilannya seperti ini. Oke, itu beberapa kelebihannya. Di sini juga ada batal semua. Kan kalau kita sudah tandai semua, dia bilang nggak jadi, maka kita akan satu persatu memperlambat sedikit. Di sini ada tombol X, bisa kita hapus semua, batal semua. Kemudian di sini ada fitur angkanya, ini nggak harus kita klik begini untuk item yang orang belinya banyak, tapi kita bisa klik angkanya, kita bisa klik total langsung jumlah pembeliannya, misal 200 piece. Nah, jadi sangat cepat. Oh, ini nggak cukup barangnya, kita contoh ini 80 stoknya, kita beri ke 80-nya, cepat, lebih cepat daripada kita klik satu persatu di si plus dan minus ini. Sini kita agak lambat. Oke, itu tampilan utama. Nah, yang jadi masalah bagi para penjual yang sudah memiliki mungkin kasir, dia pasti kesusahan untuk mengupload ulang semua produknya, mungkin ribuan produk. Karena di sini Juragan Catat sudah memiliki fitur menu Excel. Ini sangat-sangat mempermudah. Kita download aja template-nya. Nanti barang-barang yang sudah kita ada mempunyai datanya, kita susun di template Excel itu, kemudian kita impor datanya, ketik beberapa detik, ribuan, beberapa menit mungkin, ribuan produk bisa langsung terupload lengkap dengan harga, dan fotonya juga bisa, foto manual juga bisa. Kalau foto manual kita klik di icon pensil ini. Nah, di sini ambil foto atau dari galeri kita. Kemudian di sini sangat banyak nih memiliki fitur diskon kalaunya mau persen, diskon mau rupiah, potongan harga untuk partaian yang kecil, misalnya dipotongkan setiap produk 2000, kita tulis 2000 di sini. Jadi harga jual kita sarankan mereka misalnya 10.000, sebenarnya kita potong 2000. Jadi harga mereka 2000. Atau partai yang besar yang mau ambil barang ke kita diskon sebanyak 30% misalnya, bisa menggunakan persen. Maka otomatis nanti di fitur kasirnya akan tercetak otomatis. Di sini kategori, sini stok barang, di sini set harga grosir. Bisa juga kalian minimal pembelian berapa, maka harganya jadi berapa. Atur aja, sangat lengkap. Di sini yang barcode tadi otomatis. Oke. Itu kelebihan-kelebihan daripada fitur premium. Oke, kita selesaikan dulu pembelian santri kelas 3 sanawiyah tadi. Kita tandai semua. Totalnya ini kita batalkan. Nah, totalnya 299. Kita klik lihat keranjang di sini. Apa? Di sini kita bisa memasukkan nama pelanggan, nomor pelanggan. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk jika kita mau simpan dulu. Contohnya, ini ada pesanan masuk ke kita melewat WA. Katanya besok ya diambil. Ya kita nota aja dah. Kita nota misalnya ada 10 produk, kita namai misalnya Muhammad. Kita masukkan dulu ke draft. Ini, gak usah diproses dulu, karena bisa aja mereka berubah totalnya atau ada penambahan produk ketika di toko. Jadi kita masukkan ke draft, kita produk yang lain lagi, misalnya keras 3 tidak iya, beli semua. Lalu kita klik keranjang, kita namai lagi. Pesanan berikutnya si Supyan. Kita masukkan draft lagi. Jadi di sini nih, kumpulan-kumpulan draft. Ketika mereka datang ke toko kita langsung proses aja. Proses apakah jadi deal semuanya, ya sudah deal. Maka langsunglah kita klik bayar.
sebelum bayar di sini di tombol ini nanti ada juga diskon kalau mereka mau minta antar, ada ongkir misalnya 5.000 ya bisa saja. Kalau diskon di sini ada 5.000 bisa saja, atau 20.000 karena pembelian banyak bisa. Kalau ada pajaknya, kalau ini tempat rumah makan yang ada pajaknya 10%, nanti di struknya akan tercetak. Oke, karena ini tadi yang persen rupiah umum ini yang sudah kita atur harganya di kolom penginputan tadi. Jadi kita tinggal klik-klik di sini maka akan otomatis terisi. Ya, kita lanjutkan pembelian nakes 3 sanawiyah tadi siapa? Muhammad. Kita proses Muhammad. Berapa totalnya? 299.000. Nah, klik bayar. Nah, di sini kecepatannya. Kalau mereka transfer ya sudah. Kayak QRIS, dah nanti tercetaknya kata-katanya QRIS biar struknya lebih keren. Atau mereka membawa uang 300.000, kita klik aja nih uang mereka berapa. Biar cepat, gak perlu manual klik di sini. Sudah ada template-templatenya. Kalau uang pas, klik uang pas cepat. Kita harus cepat. Jadi kita mengutamakan kecepatan di aplikasi Juragan Catat ini. Oke, kita coba uang pas. Contoh 300.000 berarti ada kembalian. Kita klik di sini uang 300.000, ada kembalian 1.000. Kita proses bayar. Nah, di sini kecanggihan mulai kita bisa lihat. Ada beberapa motif atau stroke yang disediakan oleh Juragan Catat. Kita bisa stroke biasa seperti ini. Kita langsung print ke thermal, print kecil, atau juga bisa kalau bahasa Arab ya, khusus bahasa Arab ini harus milihnya yang ini, stroke Arab beta ini. Nah, kalau nggak memilih ini, biasanya di stroke itu huruf Arabnya nggak bisa ngebaca. Kemudian yang lebih keren lagi kalau mau pelanggan kita orang besar, pembeliannya banyak, kita bisa memilih invoice ini. Nah, lebih keren invoice ini. Jadi ada lunas atau tidak lunas, atau distributor. Nah, ini akan otomatis terisi nanti. Harga jual mereka kita sarankan berapa, diskonnya 20% misalnya. Itu kita atur ketika penginputan. Maka otomatis terisi per itemnya semuanya. Bisa kita kirim ke WA juga. Misalnya begini. Nanti DWA-nya akan seperti ini. Jadi kita bisa langsung kirim lewat WA begini struknya, atau kita begini aja, kita capture atau gimana bisa. Jangan lupa selesaikan dan transaksi baru. Sinilah kunci utamanya, kunci utama daripada pembukuan kita. Kalau sudah klik selesai, maka semua akan masuk ke riwayat penjualan. Riwayat penjualan akan datanya lengkap begini, itemnya, harganya, bayarnya, kembaliannya sudah lengkap. Jadi kita mau melihat yang lunas saja, ya kita lihat. Yang mau yang hutang aja, kita contoh yang hutang. Nah, ada di drop tadi Ahmad. Kita coba Ahmad beli 16.000, tapi si Ahmad ini bayarnya 0 rupiah, maka dia berhutang. Kita kasih stropnya atau invoice-nya belum lunas. Kita lihat di riwayat penjualan, maka di sini kita mudah menagihnya. Jadi kalau banyak kalian mempunyai list orang-orang yang berhutang, maka di sini semua akan tampil. Kita tinggal bisa WA, tagih WA, terima pelunasan. Kalau mereka bayar wajib nih kita terima pelunasan, biar listnya berubah menjadi ke lunas. Kalau kita tagih WA begini contohnya. Kalau Ahmad sudah ingatkan ada sisa nota belanja. Nah, saya canggih itu aplikasinya. Kalau sudah bayar, nanti kita cetak kembali, terima pelunasan, oke, simpan pelunasan, maka berubah ke Ahmad di sini, lunas, cetak kembali, kirim lagi struknya, statusnya menjadi lunas. Kita kirim kembali capturannya atau kita printkan. Itu fitur riwayat penjualan. Kita bisa juga lihat penjualan kita di 2025, 2026. Kemudian ada ketika kita sudah klik selesai tadi, maka akan masuk ke audit, masuk ke penjualan hari ini. Keuntungan bersih hari ini akan bisa kita lihat setiap hari, bisa juga 7 hari terakhir 13.000, bisa juga 1 bulan terakhir ada keuntungan bersih
413.000. Kenapa kita katakan bersih? Keuntungannya bukan kotor, karena kita sudah siapkan fitur catat pengeluaran. Jadi misalnya kita bayar gaji karyawan 100.000. Nah, maka di sana akan diaudit, akan pengeluarannya nambah 250. Jadi di sini benar-benar keuntungan bersih dari di mana aplikasi menghitung keuntungannya di ketika penginputan. Penginputan ada harga modal, ada harga jual. Di sini 4.000 dan 6.000, ada 2.000 keuntungan. Disitulah mereka mencatat, sistem mencatat keuntungannya. Dan jika ada pengeluaran, kita tambahkan pengeluaran. Oke. Kalau mau cek stok, di sini kita bisa menyesuaikan stok, kita hitung barangnya. Kalau tidak sesuai, kita sesuaikan dengan cepat. Itu tugas para admin. Ngecek stok ini kan bisa hilang, bisa rusak dan lain sebagainya. Harus disesuaikan dengan cepat di sini. Kemudian fitur berikutnya adalah database pelanggan. Database pelanggan ini akan memberikan poin ketika mereka sering belanja dengan nama yang sama. Ketika mereka sering belanja ke kita, maka kita akan melihatnya berapa kali sudah mereka belanja. Kita bisa akan memberikan potongan atau diskon dan lain sebagainya untuk mereka. Kemudian ada juga hapus masalah produk. Ini sangat-sangat berguna ketika kita sudah selesai atau mau merubah jualan kita, nggak kepakai lagi, hapus saja semua produknya. Kemudian ada fitur tambah produk manual di sini. Ini lumayan nggak cepat ya. Yang paling cepat itu kalau mau upload produk di download template ini, susun di Excel dulu, kemudian diimpor. Kemudian ada juga menu pengaturan. Nah, di sini kita bisa kasih foto nanti di struknya. Kita bisa bikin pin. Ini kelebihan yang sangat-sangat luar biasa di aplikasi Juragan Catat. Kalau kita adalah bos yang memiliki 20 karyawan yang harus mengakses aplikasi ini, maka kita harus membatasi apa-apa yang mereka bisa mereka pantau, mereka lihat, biar data kita nggak berantakan. Kita kasih aja nanti sandi, yang mana jika dikasih sandi mereka nggak bisa lihat riwayat penjualan, audit keuntungan, dan lain sebagainya. Kecuali ada khusus, misalnya kita manajemen karyawan, akses. Nah, kita tambahkan karyawan baru, misalnya Muhammad, pinnya 1234577, aksesnya kemana? Salah satu akses saja. Jangan dikasih akses semuanya. Kalau mereka tugasnya tambah edit produk, ya ini aja. Yang lainnya nggak bisa dibuka. Oke, sampai sebegininya. Secanggih ini aplikasi Juragan Catat. Kemudian juga ada fitur, ini dulu. Nama toko, slogan toko, alamat, info rekening, kata-kata, dan lain sebagainya. Kalian susun aja yang mana nanti akan tampilnya di struknya atau di invoice-nya. Contohnya kayak gini. Nah, kata-kata di sini, perhatian, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar tanpa perjanjian. Silakan cek kembali rincian harga dan total, silakan kembali jika ada kesalahan. Nah, semua tulisan-tulisan ini diaturnya nanti di pengaturan. Oke, ini ada pengaturan. Nah, di sini ada fitur kembali yang sangat-sangat luar biasa di Juragan Catat, yaitu gunakan fitur sip laci. Defaultnya nggak aktif, dan ini khusus untuk para bos-bos besar yang nggak bisa tangani sendiri tokonya. Maka kita ketika bingung, belum percaya sepenuhnya dengan karyawan, maka kita gunakan fitur sip laci ini. Nah, kita contoh, kita langsung saja seperti kasus. Ketika fitur itu dinyalakan, maka akan muncul di sini icon seperti bot kayak gitu. Ketika dia karyawan kita mau mulai berjualan, dia tidak bisa bayar, buka toko sip dulu. Jadi misalnya kita mau jualan, kita taruh dulu uang di sana untuk kembalian dan lain sebagainya. Misalnya ada di laci 200.000. Oke. Nah, di sini mulai sudah nih. Karyawan sip pagi misalnya berjualan, ada pembeli anak kelas ibtidak, semuanya kecuali yang merah, yang hijaunya salah satu aja. Oke, totalnya 82.000. Langsung dibayar, maka akan masuk di laci kita menjadi 282.000. Ya, nah, ketika mau tutup, mereka harus misalnya ada catatan pengeluaran, dibolehkan bos karyawan ini makan, misalnya pengeluaran makan, ngambil uang di laci 10.000. Nah, kemudian ada pemasukan, contohnya kembalian.
kembalian yang diberikan orang. Kan ada tuh, ini di luar daripada produk kita. Orang bayar 70.000, totalnya 69.000 aja. Ada 1.000 kembalian, kita catat di sini. Biar nanti ketika tutup toko nggak pusing, nggak selisih totalnya. Kita coba cek. Lalu setelah mau tutup, kita hitunglah uang di laci kita. Jadi bos kasih 200.000, penjualan 82.000, ada uang masuk 1.000, dikasih orang kembalian, ada pengeluaran makan 10.000, maka total seharusnya 273.000. Maka ketika dihitung uangnya tepat 273.000, maka karyawan ini amanah. Maka mereka akan bisa tulis di sini 273.000. Klik tutup, selesai. Tugas karyawan shift 1 selesai. Maka bos tinggal pantau aja nih di rumah. Laporan shift laci. Klik di sini. Ini tanggal 10 April 2026 jam 15, saldo aman, pas. Oh, jadi kita yakin nih karyawan kita karyawan kita aman. Dia ngasih uang 273.000 sesuai dengan fisik uangnya yang dia berikan ke kita. Oke, lanjut misalnya ke shift kedua. Mau jualan lagi nggak? Shift malam nggak mau jualan ya nggak bisa lagi. Harus buka dulu. Kita lihat tadi uang di laci ada berapa? Ada 273.000. Berarti startnya dia 273.000. Ini shift karyawan kedua, karyawan malam. Ada lagi pembelian plus 5 ibtidak full semuanya kecuali yang merah. Bagaimana jika hutang? Orangnya bayarnya cuma 50.000. Maka dia ada terhutang sebanyak 34.000. Oke, kita proses bayar. Oh, 100.000 ada kembalian. Oh iya benar, maaf. Jadi ketika fitur hutang ini, nama pelanggan wajib diisi. Contoh 5 tidak semuanya. Nama pelanggan misalnya Ahmad. Dia mau bayarnya cuma 50.000, maka 42.000 dia ngutang. Nah, bagaimana nih laporan ke bos nih? Lengkap di sana. Jadi di sini dia belum lunas. Oke. Belum lunas. Maka laporannya bagaimana? Ke bos. Uangnya 407.000 aja di laci. Kenapa? Laporannya lengkap. Kita lihat laporan shift. Bos melihat kenapa nih? Penjualan kan 134.000. Modal awal 273.000. Kenapa uangnya cuma 407.000? Ternyata ada keterangan. Barang dihutang 42.000. Siapa mau hutang? Kita lihat di riwayat penjualan. Ada hutang si Ahmad 42.000. Ada nomor HP-nya langsung. Mudah bukan? Itu kecanggihan daripada aplikasi Juragan Catat ini. Kemudian ada ini. Yang terakhir adalah fitur bagikan katalog. Kalau kita banyak pelanggan yang ngantri, kita kasih aja nih linknya biar mereka pilih sendiri nanti di rumah. Kalau sudah selesai kita siapkan barangnya, barulah kita bagikan katalog, kita kirim ke WA ini, kita coba lihat. Nah, tampilan ke pelanggan nanti begini. Halo, cek katalog produk Al-Kausar di sini. Kalau mereka buka, maka tampilannya seperti ini. Begini tampilan di pelanggan kita. Jadi mereka bisa semaunya mengklik pesanan mereka. Saya rasa beli di marketplace saja. Kalau mereka sudah milih pesanannya, pesan sekarang, langsung masuk ke WA yang kita atur. Kirim pesan. Nah, ini pelanggan yang ngirim. Halo Al-Kausar, saya mau pesan Al-Jurmiyah 1, Akhlak Bilban Juz 2 1, Bilban Juz 2 1, totalnya 26.000. Mohon info ketersediaan dan pembayaran. Terima kasih. Jadi langsung saja nanti kita balas. Oke. Kalau sudah siap, kami kabari. Nah, jadi kita namai itu, kita nota aja dulu, kita siapkan barangnya, kita namai. Itu sangat memudahkan bagi orang-orang yang banyak pelanggan dan beli di toko. Setelah selesai kita menjelaskan semua fitur yang ada di Juragan Catat Kasir ini, maka orang-orang yang pernah menggunakan kasir, baik itu dari manapun,
mungkin menebaknya ini per tahunnya bisa di angka lebih dari 500.000 rupiah, bahkan sampai jutaan, karena fitur-fitur yang ada ini adalah fitur-fitur premium aplikasi-aplikasi kelas atas insya Allah. Semuanya sudah ada di aplikasi Juragan Catat. Kemudian jika ada yang belum lengkap bisa saja dikasih masukan ke kami, nanti langsung kami tambahkan. Oke, sekarang kita lihat berapa harga di pembukaan ini yang kita tawarkan, yaitu kita langsung saja, ini adalah halaman penawaran kami. Mau nonton di YouTube bisa, kita langsung saja lihat harganya. Kita menawarkan paket ini dengan gratis selama 3 bulan untuk 30 orang pertama. Nikmati dengan hanya mengklik di klaim akses 3 bulan gratis ini. Klik di sini, itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan 3 bulan gratis uji coba. Kalau mau nggak jadi, ya nggak masalah. Nanti dibatalkan setelah 3 bulan. Kalau yang per tahunnya, kami menaruh harga di 350.000 rupiah. Sekitar 1.000 rupiahan, nggak nyampe seharinya. Sangat-sangat menutup insya Allah dengan pemasukan-pemasukan kalian yang usahanya memerlukan aplikasi seperti ini. Per bulan 50, kalau mau coba-coba 3 bulan gratis, 6 bulan 250, per tahunnya 350. Ini mudah-mudahan bisa selalu kita hargai seperti ini. Dan juga kelebihan utamanya adalah di sini unlimited produk. Jadi tidak ada batasan mau upload 1.000, 2.000, mudah-mudahan ini seterusnya. Oke. Untuk kalian-kalian yang ingin membantu men-share aplikasi ini, nanti ada komisi. Bagaimana caranya? Nanti hubungi aja admin di sini. Hubungi aja admin untuk membantu men-share informasi ini. Kalau kalian hanya share, nanti kami tidak bisa mengenali kalian dan tidak bisa mengasih komisi kepada kalian. Jadi ada caranya. Bagaimana kami bisa mengetahui ini adalah postingan atau share dari si A atau share dari si B. Oke, langsung saja hubungi saja adminnya. Nanti kalian akan disambungkan ke admin, mau melakukan pembelian atau menggunakan fitur gratis dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.